Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ma huwa makna lahafizun? Al-hifdzu apa? Menjaga. Jadi saya minta hari ini ya. Jadi kebiasaan apa niatan mindsetnya itu dirubah. Jangan menghafal ya. Tapi menjaga. Oke? Nah, itu sejarahnya seperti itu. Memang zaman Kanjeng Nabi dulu, setiap ayat itu turun, ada sekretaris khusus yang diperintahkan Nabi untuk nyatet. Ya, makanya Nabi dawuh, la taktubu anni ghairul Qur'an. Jangan catat apapun dari saya kecuali Al-Quran. Pada waktu itu, makanya dulu waktu Nabi itu tidak ada yang namanya tulis menulis. Hanya orang yang sudah bisa menulis. Jadi model cara menjaganya adalah dengan dihafal. Ketika Nabi itu sudah wafat, ganti Abu Bakar. Abu Bakar itu juga seperti itu, tidak mau memberikan izin untuk menuliskan Al-Quran. Beliau mengatakan saya tidak mampu untuk melarang melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi tidak boleh ditulis, makanya saya tidak boleh. Nah, sampai beberapa kali sahabat Utsman memberikan permintaan itu, hanya dituruti mengumpulkan manuskrip tulisan-tulisan yang ada di pelepah kurma, yang ada di batu, yang ada di kulit. Setelah dikumpulkan sudah Abu Bakar wafat. Kemudian ganti Khalifah Umar. Khalifah Umar tidak sempat untuk menangani ini. Maka jatuhlah setelah wafatnya Khalifah, siapa namanya? Utsman bin. Nah, sahabat Utsman bin Affan ini beliau ini memang saudagar kaya ya. Jadi kemana-mana ada bodyguardnya. Lah istilahnya aman. Hidupnya dari dulu sudah kecukupan. Maka beliau mendanai itu untuk memanggil semua sahabat yang masih hafal. Disitulah Abul Aswad Ad-Du'ali, itu yang biasa dikarang. Ada ngaji kitab Jurumiyah enggak? Nah itu ada Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau diminta untuk, karena ahli tata bahasanya beliau, jadi nulis Al-Quran. Itu pertama kali ketika Khalifah Utsman. Nah sampai hari ini berjalannya waktu terus, Indonesia ini juga punya peran penting dengan ada musabaqah tilawatil Quran. Pertama kali di Indonesia itu kemudian mendirikan pondok-pondok seperti ini, pondok Dar Al-Quran. Ya, dar. Saya baca di depan loh ya, maaf loh ya. Kan biasanya kalau di Jawa Darul Quran, kalau sini Dar gitu, gak apa-apa lah, sama. Nah, seperti itu kemudian ada timbul ini baru mungkin ya, dari pertamanya adalah kesempurnaan manusia itu harus dimaksimalkan. Apalagi kita punya panca indera yang memang baru kita berapa persen kita pakai. Ya. Dari otak kita itu paling 20% itu sudah jos. Oh, 10. Malah Pak Profesornya ini 10. Kalau saya 20 aja lah. Oh, nanti dari pojokan, pasnya berapa sih? Nggak apa ya. Ya seperti itu. Lah karena ketidakmaksimalan itu, makanya kalau pikiran saya, sangat dolim sekali ya. Allah memberikan sesuatu yang sempurna, kenapa kok tidak dipakai dengan semaksimal mungkin? Itu loh ya. Lah ini mungkin. Makanya saya sangat mendukung dengan penemuan beliau ini. Kemana-mana saya ikuti agar supaya saya ketularan. Ketularan apa? Lah ini ya. Jadi hari ini metode ini adalah taswirul Quran bil akli. Jadi pada masa Nabi adalah hifdzul Quran, pada tahfidzul Quran, bitadris dengan didres atau bil murajaah.
Lah, yang kedua pada waktu sahabat Utsman bil kitabah, dicatat. Hari ini insya Allah ada penemuan yang baru, sesuatu yang baru. Karena ini nih yang nyatingin dari NU Channel punya PBNU. Makanya saya ambil itu. Jadi mutunya siapa? Mutunya NU itu kan al-muhafadzah al-qadim saleh wal ahdu bil jadidil aslah, mengambil mempertahankan yang baik, yang bagus, mengambil sesuatu yang baru, yang lebih bagus. Mungkin ini istilahnya jalan kita yang bagus, karena saya pikir kalau menghafalkan itu pakai otak akan terbebani, dan juga namanya manusia tempat lupa. Mungkin ini ada solusi ke depan untuk lebih orang Islam itu terpancing untuk menyenangi, untuk ikut menjaga Al-Quran dengan cara taswir, menggambarkan. Ibaratnya gini loh, contoh yang paling sederhana, Anda masuk rumah, Anda melihat seret, keluar rumah, ditanya, di dalam rumah ada apa? Oh, ada kursi, oh ada figura, oh ada, ini namanya gambar. Al-Quran akan digambar seperti itu. Kamu buka satu lembar pertama, kamu buka, krak, digambar di situ. 1, 2, 3, ditutup lagi. Coba gambaranmu mana? Keluarkan. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Lah. Itu hafalan kamu. Nah. Itu contoh aja. Jadi contoh penggambaran seperti itu ya. Jadi seperti itu nanti kita belajar kalau ada yang mau. Saya ingin juga istilahnya membantu Pak Cahyo untuk bisa berbagi-bagi. Kalau sesuatu yang baik untuk dibagi, kenapa kita harus menutupi ya? Apapun yang baik kita bagikan orang lain, karena di dalam kita ada rezeki orang lain. Oke? Hanya sekian mungkin Pak Cahyo yang akan menjelaskan lebih gamblang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillah, pagi ini saya bisa bermuajahah dengan Bapak Yai dan semua adik-adik yang ada di sini. Yang ada di sini sudah tes. Saya tadi malam berangkat, saya sudah membayangkan ketemu dengan beliau. Saya akan menjelaskan tentang metode ini. Karena tadi malam itu kita melatih anak di Baitul Quran, karena senangnya mau ke sini, lupa semuanya. Bahan-bahannya lupa nggak dibawa ke sini. Nah, jadi begini Dek, 10 tahun yang lalu, Pak Cahyo itu punya perkumpulan. Ada Profesor Ginus almarhum, ada Profesor Mustafa, ada Profesor Yati Wening, dan beberapa profesor di UGM. Itu 10 tahun yang lalu ingin mengungkap Al-Quran. Pak Cahyo meneliti ada madu itu apakah obat atau bukan. Terus penyakit HIV AIDS itu apakah laknat atau bukan. Kami meneliti. Ada beberapa penelitian Pak Cahyo yang terakhir, itu penelitian tentang otak 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu kami bersama teman-teman itu mengungkap di Quran, karena kami itu bukan orang pondok, walaupun dulu pernah mondok karena nakal, nggak bisa mengatakan shot itu bagaimana, sin itu bagaimana, nggak ngerti. Kami berusaha untuk mengungkap itu. Nah, ada pertanyaan dari kami itu luar biasa begini. Katanya manusia itu diciptakan mempunyai akal yang sempurna, tapi kok masih kalah ya dengan anjing. Iya betul, anjing pintar pada saat mencari heroin, dia tahu. Manusia
nggak tahu. Harusnya manusia kan lebih pintar. Yang kedua, ada kelelawar. Dia mencari makan di kegelapan. Dia tidak bisa, manusia tidak bisa gelap, nggak bisa sudah, nggak bisa melihat. Tapi kelelawar, dia bisa mengambil makanan itu. Lumba-lumba, dia bisa mencari makan di kegelapan, di kedalaman lautan. Gelap di kedalaman lautan. Tapi lumba-lumba dia bisa mencari ikan, mencari cumi-cumi. Karena dia mempunyai sesuatu. Apa sesuatu itu? Nah, kami cari. Terus yang kedua, kenapa sih orang jenius itu bukan orang-orang normal seperti kita ini? Einstein itu bukan orang normal. Dia terkena penyakit autis. Mozart, Thomas Alva Edison, semua peneliti-peneliti itu bukan dari orang normal seperti kita. Akhirnya ada pertanyaan, apakah orang normal nggak bisa seperti itu? Nah, kami akhirnya membuat hipotesa, membuat pre-elementary study, melihat apakah mungkin ada namanya Safwan. Safwan itu anak autis, dia bisa menghitung dengan tepat. Dia bisa melukis dengan presisi. Dia bisa menatap orang dan hafal sampai 5.000 orang sampai 10.000 orang. Namanya sindrom Safwan, dimiliki oleh orang sedikit anak autis. Akhirnya kami berusaha untuk mencari jawabannya. Mencari jawabannya. Apa itu yang terjadi? Setelah menjawab ada jawabannya, kita mencari literatur ada jawaban. Karena Pak Cahyo itu bukan ahli agama, melihat Al-Baqarah ayat 34 sampai 36. Penciptaan manusia sampai ditentang oleh malaikat dan iblis. Kenapa itu? Ternyata Allah mengatakan demikian. Menyebutkan nama-nama benda. Ini kacamata, ya. Bentuknya ada 2 kacanya, dinamai kacamata. Kalau dulu saya namai ini kacang mata, kira-kira tetap kacang mata enggak? Tetap kacang mata. Kalau dulu ini dinamai roti seadanya, sampai sekarang namanya roti. Benar Allah mengajarkan nama benda kepada Adam itu, ini air, water, ini besi, oh ini kamera, ada bendanya, ada tulisannya. Sampai saat ini, manusia normal itu menghafalkan tulisannya. Hafalan. Tulisannya yang dihafal, bukan bendanya. Oke. Setelah itu hafalan, semuanya buku yang dihafal apa? Tulisannya. Hafalan hafalan biologi. Ini berusaha tidak berusaha menimbulkan bendanya. Nah, kami langkah pertama adalah mengubah anak yang biasa hafalan berubah bisa menjadi gambaran. Ini akan cepat menggambarkan. Kalau orang menghafalkan 100 kata, itu membutuhkan waktu berhari-hari, tapi kalau menggambarkan itu cepat, karena gambar. Contoh, anak kecil baru mengenal itu, Dek ini apa? Itu teh, itu kopi, betul ya? Kalau ada warnanya hitam, kopi, bu kopi, betul ya? Dia nggak pernah berpikir, dia tahu gambarnya itu kopi, warna coklat itu teh. Kalau warnanya putih itu susu. Kira-kira anak kecil berpikir nggak? Nggak pernah berpikir, hanya tahu gambarnya. Susu, teh, kopi. Lainnya lagi, ini Quran. Dia tahu Quran. Dan anak akan tahu, oh ini Quran seperti ini ada tulisannya. Buku, dia tahu, ini buku. Gambar. Gambar, oke.